Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Claudia, mahasiswa Ekonomi Syariah kelas B tahun 2020. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada tahun ini. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 278. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kuffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa ata'uz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan berdiri kecuali mereka akan berdiri seperti orang-orang yang kemasukan setan karena riba. Dan yang demikian itu mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya dan berhenti melakukan perbuatan riba, maka apa-apa yang diperolehnya dahulu telah menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengulangi perbuatan riba tersebut, maka ia akan menjadi penghuni neraka dan ia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang berada dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut dalam dirinya kepada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba apabila kamu termasuk orang beriman.
Surah Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Baiklah, kita masuk ke prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah muamalah, yang ketiga adalah akhlak atau moral. Yang pertama, akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yaitu aqdun yang artinya terikat, di mana semua perbuatan kita harus kembali dan berdasarkan atas keyakinan kita sebagai umat muslim, dan kita harus tetap teguh di dalam keyakinan kita. Yang kedua adalah syariah muamalah, adalah aturan-aturan Islam yang mengatur tentang perbuatan kita sesama manusia, di mana setiap kegiatan yang kita lakukan harus berdasarkan hukum syariah muamalah yang telah ditetapkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga adalah akhlak atau moral. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Bahwa segala perbuatan kita itu kita harus sadar bahwa kita diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teruslah berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Artinya, sesungguhnya
zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, yaitu para mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.